Shalom Bapak Ibu, adik-adik youth teens yang saya kasihi. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau renungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu, untuk sayang yang terus Engkau limpahi bagi kami. Dan pagi ini kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, seraya mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar pagi ini? Pagi yang luar biasa tentunya ya. Adik-adik youth dan teens yang selalu setia merenungkan kebenaran firman bersama Victorious Devotion. Sungguh luar biasa. Kiranya apa yang kita kerjakan tiap pagi, renungkan firman, boleh membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman dengan judul Percaya Yesus. Dari Yohanes 1 ayat yang ke-10 kita baca bersama. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Wow, luar biasa. Ya, di sini kita lihat bahwa ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia nggak mengenal dia. Tapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dia. Menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar mengenal dia, tapi mau memberitakan dia kepada orang-orang yang nggak kita kenal. Ya, ayat ini menggambarkan satu realitas yang tragis tentang bagaimana dunia merespon tentang satu sosok yang bernama Yesus. Sang pencipta yang datang ke dalam dunia dalam bentuk, dalam wujud manusia, mengambil rupa manusia yang kita sebut sebagai inkarnasi. Tetapi dunia tidak mengenal tentang sosok ini. Dunia tidak mengakui, dunia tidak mau menerima tentang Yesus itu sendiri. Pagi ini kita mau merenungkan dan mau mengajak kita semua untuk merenung apa arti sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah pencipta. Yesus adalah pencipta yang ada di dunia ini dan dunia ini dijadikan oleh dia. Tadi dikatakan oleh Yohanes 1 ayat yang ke-10. Ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya. Kita harus menyadari dan percaya bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Kita harus menyadari dan menerima hal tersebut. Yesus adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi sebagai Sang Firman. Bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Percaya kepada Yesus berarti mengakui dia adalah asal dari segala kehidupan kita. Dia yang awal, dia yang akhir. Hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Yesus, Sang Pemilik kehidupan kita. Satu-satunya tentunya. Kita harus menyadari dan dalam kehidupan kita harus mencerminkan kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Yesus itu sendiri. Yang kedua, percaya bahwa Yesus hadir di dunia ini. Ia telah ada di dunia ini dan kiranya kita gak menjadi bagian dari dunia yang gak mau kenal Yesus. Gak menjadi bagian dari dunia yang menolak Yesus. Tapi kita justru menjadi representasi daripada Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam wujud nyata hari lepas hari kita, dalam segala tindakan-tindakan kita, di segala aspek kehidupan kita, mencerminkan Yesus yang penuh kasih itu dalam wujud nyata, tindakan nyata kita hari lepas hari. Kenapa? Karena dari tindakan kasih kita orang bisa melihat ada Allah, ada Kristus, ada kasih yang luar biasa di dalam diri saudara dan saya, di dalam diri saya
dan kita semua. Ada Yesus beserta dengan kita. Percaya kepada Yesus, menerima fakta bahwa Dia adalah Allah, adalah firman, adalah Allah yang benar-benar mengasihi manusia dan Dia memilih menjadi manusia karena kasih yang begitu luar biasa. Haleluya. Kehadirannya di tengah-tengah kita yang disebut Immanuel, Allah beserta kita, adalah wujud nyata yang besar dari kasih Allah yang kita alami, yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Kiranya menerima Yesus bukan hanya sebagai Tuhan yang jauh, tetapi menerima Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Poin yang ketiga yang juga penting. Percaya dan mengenal Yesus di dalam hari-hari kehidupan kita. Dunia tidak mengenalnya, tetapi kita mengenalnya. Kenapa? Karena kita berasal daripada Allah. Kita berasal daripada Roh-Nya yang ada di dalam hati kita. Tatkala kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus berarti kita berjalan dalam iman hari lepas hari. Dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. Dan kita ada berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ada banyak cerita, ada banyak hal yang coba dunia sampaikan bahwa Dia bukan Tuhan. Dia hanya guru, Dia hanya guru moral saja. Dia nabi saja, tapi Dia bukan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus sadari bahwa Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Oleh sebab itu beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan biarlah kebahagiaan ini juga kita mau berikan. Kebahagiaan ini kita nggak mau nikmati sendiri, tapi kebahagiaan ini kita mau orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan. Biar Tuhan beri kita hati untuk jiwa-jiwa. Biar Tuhan beri kita mata memandang banyak tuaian di sekeliling kita. 2025 ini biarlah kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, dan kita makin giat. Makin giat apa? Makin giat untuk memberitakan kebenaran firman. Makin giat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Memberitakan bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa terbuka bagi setiap manusia. Karena kasih-Nya akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada berkat yang luar biasa, ada anugerah yang luar biasa. Ayo kita makin hari makin giat untuk semakin banyak jiwa mengenal Kristus, semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin banyak kita merenggut jiwa-jiwa dari kehancuran total, dari kebinasaan, dari kekelaman, dari kematian, dari maut yang luar biasa. Dan ini enggak bisa kita kerjakan sendiri. Ayo masing-masing kita satu hati, kita unity untuk setiap orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan itulah juga tujuan dan inti dari amanat agung yang Tuhan Yesus sendiri minta bagi setiap kita. Untuk kita menjadikan sekalian bangsa muridnya Yesus. Mari sama-sama dan bagi Tuhan segala kemuliaan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa memberitakan Yesus dan banyak orang percaya kepada Yesus. Kiranya tahun 2025 ini menjadi kebangkitan bagi kami Tuhan. Untuk Yesus dimuliakan dan diagungkan.
Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.